Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam menambah budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda di channel Ayo Les. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester untuk semester ganjil untuk tingkat pendidikan SMP negeri maupun MTS. Nah, ini bisa dipakai untuk swasta maupun negeri ya adik-adik. Dan kurikulum yang dipakai untuk pengembangan soal ini adalah kurikulum 2013, sehingga sudah sangat sesuai dan akurat dengan kurikulum terbaru. Sehingga kisi-kisi yang dipakai di soal ini itu juga sesuai dengan kisi-kisi yang dipakai oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Bahkan ada beberapa testimoni yang mengatakan bahwa soal dari channel ini adalah sama persis. Ada juga yang mengatakan sebagian besar keluar di soal ujian akhir semesternya. Oke, untuk mata pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan ataupun PKN untuk kelas 7 semester ganjil. Baiklah adik-adik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita bahas soalnya satu persatu. Soal nomor 1. Pada saat Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan dari penjajah atau vacuum of power, maka BPUPKI dibubarkan. Kemudian dibentuk A. Kabinet Pemerintahan, B. KNIP, C. PPKI ataupun D. TNI. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C. PPKI. TNI ini bukan, KNIP ini bukan, kabinet ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pancasila dirumuskan dengan menerapkan nilai-nilai sebagai berikut kecuali A. Keberanian dan rela berkorban, ya ini benar. Kemudian B. Kebersamaan dan saling menghargai, ya ini benar. C. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, ya ini benar. Yang D. Mengutamakan persatuan untuk golongannya saja. Jawaban yang paling tepat karena ditanyakan kecuali adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini anggota panitia 9 dalam BPUPKI adalah Nah, di sini A. Pangeran Diponegoro, ini bukan ya. B. Dewi Sartika, apalagi ini bukan, ini pahlawan nasional. Cut Nyak-din, ini juga bukan. D. Mr. Muhammad Yamin. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Muhammad Yamin. Ini adalah salah satu anggota dari panitia 9. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam pengadaan sidang panitia kecil atau panitia 9 menghasilkan A. Piagam Jakarta, B. Piagam Semarang, C. Piagam Bandung ataupun D. Piagam Jakarta Selatan Center. D ini bukan, C ini bukan, B ini bukan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A. Piagam Jakarta. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Kapankah persidangan BPUPKI pertama diadakan? A. 30 Mei 1945 sampai 2 Juni 1945. B. 29 Mei 1945 sampai 2 Juni 1945. C. 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 45. D. 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang apa adik-adik? Ya, yang C. Ingat, sidang BPUPKI pertama itu dimulai 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Silakan adik-adik wajib hafal ya. Yang D bukan, yang A bukan, yang B bukan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Apakah yang Anda ketahui tentang Piagam Jakarta? A. Hasil dari sidang BPUPKI, B. Hasil dari sidang panitia 9, C. Hasil
dari sidang PPKI, D. Hasil dari sidang permusyawaratan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang B. Hasil sidang dari panitia 9. A. Bukan. C. Bukan, karena PPKI belum terbentuk ya. D. Ini apalagi, ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Setelah BPUPKI terbentuk, BPUPKI mempunyai tugas. Tugas diantaranya adalah titik-titik. A. Mempersiapkan kemerdekaan dan membentuk rumusan negara. Ya, ini jawabannya. Tugas utama BPUPKI itu memang mempersiapkan kemerdekaan dan membentuk rumusan dasar negara. Yang B. Mempersiapkan kemerdekaan, Komite Nasional, ini bukan. Ini hasil dari PPKI. Mempersiapkan kemerdekaan dan memilih pejabat, ini bukan. Presiden, ini juga bukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sumber hukum dasar Indonesia adalah titik-titik. A. Keputusan Presiden, B. Pancasila, C. Peraturan pemerintah, ataupun D. Undang-undang. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 apa adik-adik? Ya, sudah sangat jelas, yaitu Pancasila, dasar negara kita. Kita lanjut ke soal nomor 9. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup negara Indonesia adalah titik-titik. A. Melalui proses persidangan, B. Melalui spontanitas, C. Peninggalan leluhur, ataupun D. Melalui proses panjang. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 apa adik-adik? Ya, adalah peninggalan leluhur. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang mana sudah diturunkan secara turun-temurun oleh leluhur kita, yang mana tetap dalam proses perumusannya melalui proses persidangan. Namun di sini proses lahirnya itu yang paling tepat adalah yang C, peninggalan leluhur bangsa Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut yang bukan asal kata ideologi adalah titik-titik. A. Idea, ya ini adalah salah satu asal dari kata ideologi. B. Logos, ya ideos dan logos, idea dan logos. Idin, apa ya ini bukan ya, jawabannya yang C ini, yang D, logia ataupun logos. Nah, di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah yang C, karena ditanyakan yang bukan. Kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11. Landasan konstitusional negara Indonesia adalah titik-titik. Ingat, landasan konstitusional. Oke. A. TAP MPR, B. UUD 1945, C. Pancasila, ataupun D. GBHN. Sudah sangat jelas ya adik-adik. Ketika ditanyakan landasan konstitusional negara Indonesia, berarti jawabannya adalah yang B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kita lanjut ke soal nomor 12. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut titik-titik. A. Konstitusi, bukan ya, konstitusi itu tetap tertulis. Undang-undang ini juga tertulis, ini berarti bukan. Dekret, ini bukan. Jawabannya paling tepat untuk undang-undang ataupun dasar hukum yang mana tidak tertulis adalah konvensi. Jawabannya paling tepat adalah yang D. Diingat ya adik-adik, konvensi itu adalah hukum dasar yang tidak tertulis. Kita lanjut ke soal nomor 13. Di dalam keanggotaan suatu badan atau yang dikenal BPUPKI memiliki pemimpin dan wakil pemimpin yang dikenal dengan nama titik-titik. Nah, berarti di sini ditanyakan ketua ataupun pemimpin dan wakil pemimpinnya. A. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, B. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dan Panji Suroso, C. Soekarno dan Hatta, D. Soekarno dan Panji Suroso. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13, yang sebagai pemimpin itu adalah Rajiman, yang sebagai wakil pemimpin itu adalah Panji Suroso. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat sebagai ketua dan Panji Suroso ini sebagai wakil ketua BPUPKI. Kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk mempersiapkan hari kemerdekaan, maka
tokoh pemuda bangsa Indonesia membentuk PPKI pada tanggal A 2 Agustus 45, B 6 Agustus 45, C 4 Agustus 45, D 7 Agustus 45. Ingat adik-adik, PPKI itu didirikan ataupun dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Pernyataan kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam A. Piagam Jakarta, B. Putusan Sidang PPKI, C. Batang Tubuh UUD 45, D. Pembukaan UUD 45. Jawaban yang paling tepat yang menyatakan kemerdekaan Indonesia itu adalah apa adik-adik? Ya, pembukaan UUD 1945. Kita lanjut ke soal nomor 16. Konsep pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat identik dengan pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945, yaitu tentang A. Pemerintahan negara, B. Amanat penderitaan rakyat, C. Amandemen UUD 1945, ataupun D. Kedaulatan rakyat. Ya, sudah sangat jelas ya adik-adik, di sini ada pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Kedaulatan. Kedaulatan itu kekuasaan yang mana dipegang penuh oleh rakyat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh sangat identik dengan pokok pikiran persatuan dari pembukaan UUD 45, yaitu pokok pikiran A pertama, B kedua, C ketiga, ataupun D keempat. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 yaitu apa adik-adik? Ya, kalau ini membahas persatuan dan atau persatuan bangsa Indonesia, kemudian kebersatuan dari kemajemukan bangsa Indonesia, itu adalah yang kedua, pokok pikiran kedua dari pembukaan UUD 1945. Kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18. Berikut merupakan asas-asas yang melekat pada pokok pikiran pembukaan UUD 1945 kecuali A. Religius, B. Kultural, C. Ekonomi kenegaraan. Yang bukan asas yang melekat pada pokok pikiran apa adik-adik? Religius ya tentu, ekonomi tentu, untuk pembangunan bangsa Indonesia ya, kenegaraan tata negara Indonesia tentu. Berarti yang kurang sesuai untuk soal nomor 18 ataupun yang paling tepat yaitu yang B, kultural. Kita lanjut ke soal nomor 19. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai mukadimah ataupun mukadimah. Yang dimaksud mukadimah adalah Ingat, mukadimah itu apa adik-adik? Pembukaan ya. Kita coba baca dulu opsinya. A. Pernyataan mengenai hukum yang menerangkan peraturan yang harus dipatuhi. B. Pernyataan mengenai pelaksanaan Pancasila dan konsekuen. C. Pernyataan mengenai kewarganegaraan yang menerangkan cara memperoleh status kewarganegaraan. D. Pernyataan pengenalan dalam satu dokumen yang menerangkan sebab-sebab dokumen berkenaan dan falsafah di sebaliknya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 adalah yang B. Pernyataan mengenai pelaksanaan Pancasila dan konsekuensinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Kekuasaan hakim dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu A. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, B. Badan Peradilan dan Kepolisian, C. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Konstitusi, D. Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Ingat, di sini yang ditanyakan adalah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 yaitu ya A. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Kita lanjut ke soal nomor 21. Pernyataan Indonesia Merdeka dituangkan dalam A. Piagam Jakarta, B. Batang Tubuh UUD 45, C. Putusan Sidang PPKI,
D. Pembukaan UUD 1945. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pembukaan UUD 1945 itu menyatakan bahwasannya Indonesia merdeka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan mempunyai landasan yang kukuh karena sesuai dengan titik-titik. A. Kemajuan dan perkembangan zaman. B. Asas peri kemanusiaan dan peri keadilan. C. Aspirasi bangsa yang ingin merdeka. D. Perjuangan bangsa-bangsa terjajah. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan mempunyai landasan yang kukuh, yaitu didasarkan apa adik-adik? Ya, C jawabannya, aspirasi bangsa yang ingin merdeka. Karena sudah terlalu lama kita dijajah ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Soal nomor 23. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 juga dinyatakan dalam titik-titik. A. Pembukaan UUD 1945 alinea 1, alinea 2, alinea 3 ataupun alinea yang keempat. Ingat, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 itu juga dinyatakan dalam UUD 45 alinea berapa adik-adik? Alinea 1. Ya, diingat-ingat ya. Kalau nanti ditanyakan tentang naskah tentang kemerdekaan Indonesia itu kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus itu juga tertuang ataupun termaktub dalam alinea yang pertama. Ingat ya, kalau membahas tentang kemerdekaan Indonesia itu di alinea yang pertama, pembukaan UUD 1945. Kita lanjut ke soal nomor 24. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan titik-titik. A. Hasil keputusan Piagam Jakarta. B. Hasil rapat BPU PKI pada masa reses. C. Hasil rapat BPU PKI sidang ke-1. D. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ya, ingat rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD ini merupakan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kita lanjut ke soal nomor 25. Dicantumkan aturan peralihan dalam UUD 1945 bermaksud untuk titik-titik. A. Menyempurnakan UUD 1945. B. Melengkapi UUD 1945. C. Memperbanyak jumlah pasal-pasal. D. Menghindari kekosongan hukum di Indonesia. D bukan, C bukan, B dan A. Melengkapi UUD ini tidak ya. Yang jawaban yang paling tepat adalah yang A, menyempurnakan UUD 1945. Baiklah adik-adik, video ini kakak cukupkan sampai soal nomor 25 karena takut kepanjangan ya. Nanti durasinya terlalu panjang, jadi akan kakak bahas video yang nomor 26 sampai akhir di video part kedua. Silahkan dinantikan video part keduanya sudah ada di channel. Langsung masuk saja ke channel Ayo Les dan buka cari video pembelajaran untuk soal dan pembahasan mata pelajaran PKN PAS semester ganjil. Terima kasih adik-adik ya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada jawaban kakak yang kurang tepat karena khilaf mungkin bisa dijelaskan ataupun bisa dikasih tahu kakak. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan nilai yang memuaskan untuk adik-adik nanti bisa menjadi juara di kelas masing-masing. Terima kasih, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Dadah.